Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Maulana Nurul Sobri di channel YouTube Maulana Nurul Sobri tentunya. Dan juga di podcast My Pod Story by Maulana Nurul Sobri. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kabarnya baik-baik saja dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa tentunya. Oke teman-teman semua, kali ini di seri prediksi saham ya. Prediksi saham tanggal 2 November 2022, ini seri terbaru kita di bulan ini maksudnya ya kan, dan kali ini kita akan memprediksi saham INKP ya. INKP dengan kita juga akan proyeksi harga sahamnya ya, harga saham dari INKP gitu, harga saham wajarnya kurang lebih seperti itu guys. Jadi isu yang saya angkat saat ini yaitu INKP dan rating IDA plus dari Pevindo tentunya. Oke teman-teman semua, di seri kali ini kita akan fokuskan pada ini ya, analisa rasio fundamentalnya aja sih, juga dengan beberapa sentimen juga. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk menyimak terus video ini sampai selesai karena nanti saya akan berikan proyeksi harga saham dari JNKP. Oke, oke guys, langsung saja. Tapi izinkan pertama saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman sudah memberikan dukungannya dengan menekan tombol like, share, subscribe-nya. Saya ucapkan terima kasih banget guys ya. Dan buat yang belum menekan tombol subscribe-nya, yuk ditekan tombol subscribe-nya agar mendapatkan konten dari channel YouTube Maulana Sobri, dan juga agar saya juga lebih bersemangat juga untuk membuat konten-konten ini tentunya. Karena saya juga gak akan hanya bahas tentang saham kok. Oke, langsung saja kita mulai di sini. Prediksi saham INKP dan rating IDA plus ya dari Pevindo. Tentunya disclaimer on, tapi harapan saya ini bisa menjadi referensi buat teman-teman semua agar mendapatkan apa namanya, set opinion lah buat teman-teman. Oke, dalam memproyeksi saham atau kita menganalisa sebuah saham itu sebenarnya sangat mudah ya teman-teman semua ya, karena gini guys, kita tinggal ngetik internet aja nanti akan keluar tuh yang namanya saham yang akan kita analisa gitu. Tapi di sini saya juga untuk mencoba sedikit share aja ya bagaimana cara saya menganalisa sebuah saham. Oke. Nah, jadi berita yang terakhir saya baca sih, tepatnya barusan saya baca gitu saat konten ini mau dibuat gitu. Saya mendapatkan sebuah info atau news gitu guys ya. Di sini yaitu jelang jatuh tempo obligasi Indah Kiat INKP sandang rating IDA plus. Nah, ini tentu saja bukan sebuah rating yang play-play ya atau main-main gitu, tapi ini benar-benar rating yang sangat luar biasa dari Vivindo berikan gitu, atau pemerintah efek Indonesia dalam hal ini. Gitu. Memang apa namanya, rating ini sendiri sih bahkan menyasar ya kalau kita berdasarkan sumber dari emitennews.com, salah satu website referensi untuk berita juga di sini. Di sini apa menyasar obligasi berkelanjutan 2 2021 tahap 2 seri A senilai 769,8 miliar rupiah dan suku mudharabah. Ada sukunya juga nih buat yang teman-teman di apa yang terakhir dengan investasi pasar modal syariah tentunya. Mudharabah 1 2021 tahap 2 seri A sejumlah 187,2 miliar rupiah. Nah, surat utang itu bakal jatuh tempo pada 18 Desember 2022 teman-teman. So, ini benar-benar sebuah sentimen menarik ya buat saham INKP, bisa jadi stimulus dan juga sentimen positif tentunya. Oke, langsung saja kita akan mulai dengan rasio fundamentalnya. Memang saya nggak akan lama-lama kok teman-teman di apa seri kali ini ya, karena memang saya hanya fokus langsung isunya seperti ini, nanti teman-teman langsung bisa tahu gitu. Oke. Di sini saya menggunakan platform dari RHB Tersmart ya, versi smartphone-nya di sini saya tampilkan gitu. Jadi buat teman-teman nanti bisa buka rekening saham atau trading atau bahkan investasi juga di RHB Tersmart ini dengan cukup mendownload di Play Store ataupun di App Store. Nanti tinggal registrasi aja ya, yang penting disiapkan aja nih KTP, NPWP kalau ada ya kan, kalau yang belum ada nanti misalnya pelajar itu bisa aja nanti apa menjelaskan bahwasanya ini NPWP atau sumber penghasilannya dari orang tua gitu. Oke. Tapi bagi yang sudah berpenghasilan dan punya NPWP ya jangan lupa dicantumkan juga. Terus yang ketiga juga siapkan nomor rekening buku tabungan. Oke. Nah, semisal dalam pendaftarannya nanti ada kendala, langsung aja teman-teman konfirmasi saya di nomor WA saya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Silakan aja nanti hubungi saya, kontak saya langsung supaya apa? Saya bisa mantau dan kita bisa juga sharing bareng-bareng gitu. Karena saya nggak akan memberikan rekomendasi cuma-cuma. Maksudnya saya nggak akan hanya memberikan rekomendasi aja, tapi saya juga pengen mengadvise teman-teman juga supaya sama-sama bisa kita together with progress lah tentunya. Oke, langsung saja. Di sini tampilannya seperti ini RHB Smart ya. Seperti ini ya, ini fundamentalnya. Di sini sudah tampil semua, ada IPS, ada PER, ada PBVS, ROE, ROA, dan juga DER. Oke.
Yang pertama yang saya sampaikan bahwasanya dalam memilih pair ini sendiri kita range-nya 2 sampai 12 kali sampai 13 kali lah. Ya toleransi sampai 15 kali dan di sini pair-nya ini kan masih 4,57 kali. Artinya ini masih sangat relevan buat kita untuk memilih saham ini gitu. Oke. PBVS-nya bagaimana? Kalau PBVS ini sendiri itu range-nya dari 1 sampai 2. Toleransi sampai 2,5 tentunya ya kan. 2,5 dan minimal 1, tapi kalau kurang dari 1 gimana? Yang penting nggak minus. Tapi kalau bisa itu 0,5 ke atas lah gitu kan. Karena kalau dibulatkan nanti kan jadi 1 gitu. Oke, seperti itu sederhana sekali sebenarnya. Untuk DER ini sendiri sebenarnya sih ini nggak boleh lebih dari 1 ya, bukan nggak boleh sih, tapi saya melihatnya sih kalau semisal kurang dari 1 itu lebih menarik gitu, karena kalau udah 1 itu kan bisa dibilang kan itu sama dengan nilai asetnya dia gitu ya. Jadi rasio asetnya itu dengan rasio utangnya itu setara gitu. Nah, ini tentu kita kalau bisa kita hindari gitu kalau bisa ya kan. Tapi kalau kita bicara tentang trader juga biasanya sih mereka percaya fokusnya pada teknikal, tapi meskipun seorang trader juga perlu memperhatikan rasio fundamentalnya seperti itu. Oke, lanjut di sini. Setelah itu kita akan masuk arrow ya, fitur arrow dari RHB Trustmark seperti ini ya. Nah, nanti di sini ada strategi, sinyal, dan juga value analyzer. Nah, kalau sinyal nanti akan ada tampilan sendiri, tapi di sini kita fokus pada value analyzer-nya karena kita akan menganalisa rasio fundamental dari INKP atau Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. Oke, langsung saja. Di sini ada PEG rasio. Oke, sebelum saya masuk ke PEG rasio, saya ingin sedikit menyinggung terlebih dahulu ya. Di sisi bawah ini ada rasio pair dan juga versus industri. Ini maksudnya rasio dari emitennya di sini di sisi kiri dan sisi kanan itu rasio industrinya. Kalau sebelumnya saya harus membuka terlebih dahulu itu di investing.com dan rasio emitennya itu belum update ya. Tapi kalau yang di sini RHB di sini sudah update semua baik rasio industri ataupun rasio pairnya gitu. Kalau sebelumnya saya biasanya untuk melihat rasio industrinya itu lihatnya sih di investing.com teman-teman. Saya juga kontributor juga di situ sih. Oke. Oke, di sini. Lalu bagaimana langkah keduanya setelah saya bilang dari range pair-nya 2 sampai 13 atau 11 kali atau bahkan toleransi 15 kali ya kan, dan juga PVS itu 2 sampai 1 sampai 2 kali, toleransi sampai 2,5 ya kan. Nah, selanjutnya kita pastikan bahwasanya rasio-rasio tadi tidak jauh tidak boleh lebih tinggi ya, lebih tinggi dari rasio industrinya. Jadi rasio-rasio emiten tadi itu ya di sini itu jangan sampai melebihi dari rasio emitennya. Sederhananya seperti itu sih gitu. Nah, ada pengecualian untuk ROE itu sendiri ya. Kalau ROE gimana? Untuk ROE boleh saja, sah-sah saja ya sebenarnya. Sebenarnya sih di sini ya. Ini ROE-nya kan dia 15,39% ya gitu. Sedangkan rasio industrinya itu sendiri itu 7,28% tentunya. Nah, ini kalau terlalu jomplang, terlalu jauh, ini juga akan jadi tanda tanya karena suatu waktu nanti ketika ada sentimen atau biasanya sih mereka akan stock split atau melakukan track issue lah, seperti itu kurang lebihnya. Tapi overall sih kalau selama belum ada konfirmasi dari si emiten, artinya sih kita fine-fine aja. Yang penting jangan terlalu jomplang jauh. Kalau ini kan masih, saya boleh bilang sih ini masih 2 kalinya sih dari rasio industrinya. Jadi masih menarik sih sebenarnya. Oke, karena ini salah satu acuan aja gitu. Karena kita nggak hanya sekedar berdasarkan rasio return on equity-nya aja gitu, tapi juga ada pair juga yang juga perlu kita untuk perhatikan seperti itu. Oke. Jadi present rasionya ini masih jauh di bawah pair industrinya. Di bawah toleransi 15 kali pun masih jauh karena pair emiten ini sendiri INKP itu 4,57 kali. Artinya jauh banget, di bawah 11 bahkan masih jauh guys gitu. Oke, dan di bawah industrinya juga sepasti karena industrinya kan 22,47 kali ya kan. PBV-nya gimana? PBV-nya juga 0,70 kali si emiten versus industri yaitu 1,92 kali. Nah, rasio industrinya aja tuh nggak sampai 2 guys gitu ya kan, nggak sampai 2 lah gitu. Dan rasio emiten ini juga 0,70 kali juga masih jauh di bawah rasio si industrinya seperti itu teman-teman. Oke. Oke, lanjut DER-nya juga. Oh, kalau DER-nya ini ternyata di atas DER industrinya ya. Oke, di sini kita memang harus agak hati-hati, tapi ini untuk fundamentalnya. Tapi kalau untuk trader sih saya pikir silakan aja sih, ini menarik gitu. Tapi untuk investor perlu dicermati lagi. Tapi overall sih kita nggak hanya pada ROE ataupun DER saja dalam menganalisis gitu ya kan, ada pair BBV juga dan tentunya teknikal juga dong tentunya ya kan. Oke, lanjut. Di situ di atas dari pair emiten dengan industri itu tadi itu ada juga yang namanya PEG analysis ya. Di sini seperti ini guys ya, ini tampilannya. Di sini ditampilkan dia under value. Loh kok bisa? Oke, caranya begini. PEG rasio itu 0,29 kali ya. PEG rasio itu pastikan tidak boleh lebih daripada 1. Kalau lebih dari 1 dia udah over value, tapi kalau di bawah 1 dia under value. Seperti itu. Oke, jadi pastikan
PG rasionya itu di bawah 1 guys gitu. Tapi jangan sampai minus juga gitu. Nah, secara fair value estimation-nya saham YNKP ini berada di 25.937,54. Seperti itu fair value estimation-nya. Tapi kalau berdasarkan industrial value estimation dia ternyata 31.745,68 seperti itu. Nah, kita udah tahu tadi ya kan, lanjut kita akan memproyeksikan harga saham dari YNKP ini berapa. Dengan IPS yang 2145,48 ini ya kan, dan dengan price earning ratio 4,57 gitu, maka proyeksi harga saham YNKP ya setidaknya dalam mungkin kurun waktu 2 sampai 3 bulan lah. Menurut saya sih disclaimer on ya, mudah-mudahan nggak sampai 3 bulan nih menurut saya. Maka proyeksi harga saham YNKP itu sendiri harga wajarnya yaitu Rp13.044,52 per lembarnya. Jadi targetnya saya pribadi mungkin dari 1 sampai 3 bulan yang akan datang, disclaimer on, tapi itu di kisaran harga Rp13.044,22 per lembarnya. Yang mudah-mudahan nanti bisa sampai tanggal 18 Desember nanti udah sampai 13.000, atau sebelum tanggal 18 Desember nanti udah 13.000, karena juga ada fenomena Windows Dressing atau juga dari fenomena Santa Claus Rally tentunya. Oke, itu bukan winter saja, ada juga Santa Claus Rally nantinya. Oke, kita lihat aja nanti apakah harga saham YNKP ini berhasil mencapai Rp13.044 per lembarnya. Harapan saya pasti mudah-mudahan tercapai ya, harapan kita semua tentunya. Oke, sudah aja dari saya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk menekan tombol like, share, subscribe-nya juga, dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan update konten dari channel YouTube Maulana Nur Sobri. Dan buat teman-teman, bagi yang ingin buka rekening di RHB Trespat, nanti bisa trading bareng saya, bisa diskusi juga bareng saya meskipun yang mau investasi, no problem, silakan. Ada di kolom deskripsi ya nanti caranya. Dan jangan lupa untuk menekan tombol memasukkan kode BM5 ya, agar nanti bisa langsung konfirmasi dengan saya. Oke. Kalau semisal bingung, silakan kontak nomor WA yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi atau di profil saya. Seperti itu. Oke. Oke guys, thank you. Sekali lagi, happy lucky, happy trading, and happy investing. Tetap jaga kesehatan, stay safe, stay healthy. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Nur Sobri, undur diri. Terima kasih.